Dalam riuhnya kehidupan modern, seringkali kita terjebak dalam siklus ketegangan dan kegelisahan yang tak kunjung usai. Tuntutan pekerjaan, masalah personal, dan berbagai situasi tak terduga dapat menguji keseimbangan mental dan emosional kita. Namun, di tengah gemuruh itu, ada kebijaksanaan kuno yang tetap relevan hingga hari ini, stoikisme. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar stoikisme, kita diajak untuk menjelajahi seni menerima dan menemukan ketenangan batin di tengah-tengah gejolak kehidupan. Melalui pemahaman ini, kita dapat merangkul setiap momen dengan kedamaian dan kebijaksanaan, tanpa terombang-ambing oleh gelombang emosi yang menghantam. Terkadang, kita merasa frustasi atau bahkan putus asa karena tidak bisa mengubah apa yang terjadi di sekitar kita. Namun, dalam ajaran Stoik, kita diajak untuk memahami dan menghargai konsep penerimaan. Seni menerima adalah salah satu aspek penting dari stoikisme yang mengajarkan kita untuk memperoleh ketenangan batin dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. 1. Menerima hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Menerima hal-hal yang tidak dapat dikendalikan adalah pijakan pertama dalam perjalanan kita menuju kedamaian batin. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang dapat kita atur dan apa yang tidak. Seperti kata Epictetus, jangan biarkan pikiranmu menjadi tahanan dari apa yang tidak kamu kendalikan. Ini berarti kita harus belajar untuk menerima dengan tenang segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, baik itu kegagalan, kehilangan, atau perubahan yang tak terduga. Dengan menerima kenyataan ini, kita membebaskan diri dari beban yang tak perlu dan memungkinkan diri kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Menerima hal-hal yang tidak dapat dikendalikan bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang sejati, karena itu memberi kita kebebasan untuk merespons kehidupan dengan bijaksana, tanpa terjebak dalam kecemasan atau keputusasaan. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah memahami bahwa ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita. Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan menerima dengan lapang dada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dengan menerima kenyataan ini, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali muncul akibat perasaan frustrasi karena tidak dapat mengubah sesuatu. 2. Kesadaran akan dirimu sendiri. Kesadaran akan diri sendiri adalah kunci untuk memahami dan mengendalikan reaksi kita terhadap dunia di sekitar kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk senantiasa merenungkan diri sendiri, mengenali nilai-nilai, kebiasaan, dan kecenderungan yang membentuk karakter kita. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika Anda tidak mengenal diri Anda sendiri, Anda akan selalu menjadi budak bagi orang lain." Dengan memahami diri kita sendiri secara mendalam, kita dapat memahami bagaimana pemikiran dan emosi kita memengaruhi tindakan kita. Ini memungkinkan kita untuk mengambil kendali atas reaksi kita terhadap berbagai situasi dan menjaga ketenangan batin kita dalam menghadapi tantangan. Kesadaran akan diri sendiri juga membantu kita untuk tetap rendah hati dan bersyukur atas segala hal yang telah kita miliki, serta merenungkan apa yang dapat kita perbaiki untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, kesadaran akan diri sendiri adalah fondasi bagi pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan spiritual yang berkelanjutan. Stoikisme juga menekankan pentingnya kesadaran akan diri sendiri. Dengan mengenal diri kita sendiri secara mendalam, kita dapat lebih mudah menerima keadaan dan situasi yang kita hadapi. Kesadaran akan diri sendiri membantu kita untuk mengenali emosi dan reaksi kita terhadap berbagai situasi, sehingga kita dapat bertindak dengan lebih bijaksana dan penuh kesadaran. 3. Menjaga ketenangan batin. Salah satu tujuan utama stoikisme adalah mencapai ketenangan batin di tengah-tengah segala tantangan dan kesulitan. Stoik mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh perubahan eksternal atau situasi yang tidak dapat kita kontrol. Dengan menjaga ketenangan batin, kita dapat tetap tenang dan terpusat dalam menghadapi setiap situasi, tanpa terbawa emosi negatif yang dapat mengganggu pikiran kita. Menjaga ketenangan batin adalah suatu seni yang diajarkan oleh ajaran Stoik.
Ini melibatkan pengembangan kehadiran mental yang kuat dan kemampuan untuk tetap damai di tengah-tengah berbagai cobaan dan kesulitan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Epictetus pernah mengatakan, tidak ada yang mengganggu manusia, kecuali pikirannya sendiri. Dengan mengubah cara kita memandang dan merespons situasi yang sulit, kita dapat mempertahankan ketenangan batin kita bahkan di tengah kekacauan eksternal. Ini melibatkan latihan kesabaran, penerimaan, dan penyadaran akan aliran pikiran dan emosi kita. Dengan menjaga ketenangan batin, kita dapat menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, yang memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita. 4. Menerima perubahan dan ketidakpastian. Hidup selalu penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak takut pada perubahan, tetapi untuk menerima mereka dengan tangan terbuka. Dengan menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan, kita dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan yang seringkali muncul akibat ketidakpastian tentang masa depan. Salah satu aspek kunci dari ajaran Stoik adalah kemampuan untuk menerima perubahan dan ketidakpastian dalam hidup. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa hidup adalah seperti aliran sungai yang selalu berubah, dan kita harus belajar untuk mengalir bersamanya. Ini berarti memahami bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan dan tidak bisa dihindari. Ketika kita memperkuat kemampuan kita untuk menerima perubahan, kita menjadi lebih fleksibel dan tangguh di hadapan tantangan. Kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada rencana atau ekspektasi tertentu, tetapi lebih siap untuk beradaptasi dengan apapun yang datang. Hal ini membebaskan kita dari rasa takut akan masa depan atau kecemasan tentang hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Sebagai gantinya, kita belajar untuk hidup dalam keseimbangan dengan kenyataan yang selalu berubah, menjadikan kita lebih tenang dan damai di dalam diri kita. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan, seni menerima adalah kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dengan mengikuti ajaran Stoik tentang penerimaan dan ketenangan batin, kita dapat belajar untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan lapang dada, tanpa terpengaruh oleh perubahan eksternal atau situasi yang tidak dapat kita kontrol. Mari kita terus mengembangkan kemampuan ini dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita dapat mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan yang sejati. Dalam mengakhiri perjalanan ini, penting bagi kita untuk mengingat bahwa seni menerima adalah keterampilan yang terus kita kembangkan sepanjang hidup. Meskipun kita mungkin telah memahami konsep-konsep Stoik tentang penerimaan dan ketenangan batin, praktik ini membutuhkan kesabaran, latihan, dan kesadaran yang terus-menerus. Kita mungkin menghadapi rintangan dan tantangan di sepanjang jalan, tetapi dengan setiap pengalaman, kita memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Dengan menjadikan prinsip-prinsip Stoik sebagai panduan dalam hidup kita, kita dapat menemukan kedamaian dalam diri kita dan menerima hidup dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Semoga perjalanan ini telah membawa kita satu langkah lebih dekat menuju pemahaman yang lebih dalam tentang penerimaan dan ketenangan batin, dan semoga kita semua dapat mengaplikasikan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari kita.